Halo, selamat pagi, siang, ataupun malam. Nama saya Jonathan. Setiawan. Bukan, nama saya Jonathan Setiawan. NIM 1919-0276. Ya, hari ini saya akan membahas mengenai masakan yang berada di Kalimantan, yaitu ikan hiu. Ikan hiu makan tomat. Bukan ikan hiu yang itu. Yang akan saya bahas adalah ikan hiu masak jahe. Yap, ikan hiu. Tapi yang masih kecil, bukan yang masih besar ya. Karena ya, rata-rata yang dipakai untuk masakan adalah ikan hiu yang kecil seperti ini. Oke. Nah, lalu ikan hiu yang merupakan predator ganas di lautan pun menjadi buruan untuk disulap menjadi aneka olahan yang lezat. Jumlah spesies yang semakin langka membuat harga daging ini makin melambung tinggi. Namun, manfaat apa yang akan diperoleh dari mengkonsumsi daging ikan hiu? Nah, menilik sedikit jauh ke belakang, penggunaan ikan hiu sebagai masakan pertama kali dilakukan pada zaman dinasti Ming di China, sekitar tahun 1368 sampai 1694. Masyarakat Cina pada masa itu percaya bahwa mengonsumsi daging ikan hiu akan membawa manfaat bagi kesehatan tubuh. Sejak saat itu, hidangan berbahan dasar daging ikan hiu pun menjadi hidangan khas kerajaan dan jamuan wajib dalam setiap pertemuan kenegaraan. Cita rasa nikmat olahan daging ikan hiu itu pun sampai di lidah masyarakat negara-negara lain, membuat ikan ini tampil sebagai salah satu primadona di kalangan bahan makanan langka dan mahal lainnya. Kandungan gizi pada ikan hiu segar yang termasuk cukup tinggi adalah kandungan air, protein, fosfor, dan juga besi. Berdasarkan kandungan gizi yang cukup tinggi tersebut, secara ringkas, manfaat dan khasiatnya pada sistem peredaran darah adalah: pertama, menyehatkan jantung. Kedua, mengatasi dan menurunkan risiko anemia. Yang ketiga, mendukung produksi hemoglobin. Yang keempat adalah meminimalkan terjadinya hipertensi. Pada sistem integumen seperti kulit, rambut, kuku, dan sebagainya, yaitu adalah penunjang kesehatan kulit. Lalu sistem reproduksi dan bayi. Yang pertama itu salah satu pengatur keseimbangan hormon untuk kesehatan reproduksi. Yang kedua, memperbaiki kesehatan ibu hamil. Yang ketiga, itu mendukung perkembangan janin. Jadi cocok banget sih, bukan cocok banget sih, lumayan lah untuk bagi ibu-ibu yang hamil untuk mengkonsumsi daging ikan hiu, karena salah satu manfaatnya adalah mendukung perkembangan janin. Lalu untuk sistem saraf dan otak, ya, yang pertama itu cuma satu sih, menjamin fungsi otak. Oke, lalu untuk tulang atau sistem rangka, yang pertama itu menjaga dan meningkatkan pertumbuhan tulang. Yang kedua, meminimalkan risiko terjadinya radangan osteoartritis atau radang sendi lutut. Yang ketiga, memperbaiki kesehatan tulang. Yang keempat itu adalah memerangi osteoporosis, ataupun ya, kalian udah tahu keropos tulang ya, osteoporosis itu udah banyak banget disebut osteoporosis. Lalu untuk mulut dan gigi, yang pertama itu memulihkan kesehatan gigi. Yang kedua, menyehatkan rongga mulut. Yang ketiga, memperkuat pertumbuhan gigi. Lalu setelah itu ada sistem kekebalan tubuh. Itu fungsi utamanya adalah menguatkan imunitas tubuh, itu cuma satu juga. Lalu ada sistem otot. Yang pertama itu membantu dan memelihara pertumbuhan serta perkembangan sel-sel organ atau tubuh. Yang kedua, menguatkan dan melunturkan otot. Yang ketiga itu membantu pemanfaatan atau penggunaan protein untuk pertumbuhan dan perbaikan sel. Yang keempat adalah mengatur kontraksi otot dan detak jantung. Yang terakhir
membantu pembentukan massa otot. Lalu untuk sistem pencernaan adalah cuma satu juga nih, membuat pencernaan berjalan lancar. Ini salah satunya. Lalu untuk sistem pernafasan, itu juga cuma satu, yaitu menurunkan risiko gangguan pernafasan. Nah, ini manfaatnya banyak banget sih. Bagus banget juga. Lalu untuk tubuh, tapi untuk secara umumnya, membantu pembentukan DNA dan RNA. Ya. Yang kedua itu membantu pengeluaran zat-zat sisa yang tidak dibutuhkan tubuh melalui keringat, urin, dan sebagainya. Lalu yang ketiga, mencegah dehidrasi. Lalu yang keempat adalah media transportasi nutrisi dalam tubuh. Yang kelima adalah menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh. Lalu untuk yang lainnya adalah sumber energi, memulihkan sistem metabolisme, membantu melumasi sendi. Yang keempat adalah memulihkan stamina. Sebagai salah satu negara penghasil rempah terbesar di dunia, nama Indonesia sudah tidak diragukan lagi di seluruh dunia. Selain seni dan budaya, Indonesia juga memiliki kekayaan alam rempah yang sangat beragam. Keragaman rempah ini menjadi salah satu bagian tak terpisahkan dari kepingan sejarah bangsa Indonesia. Rempah-rempah inilah juga yang menarik perhatian bangsa Portugis untuk datang menjajah demi menguasai rempah-rempah yang saat itu ditemukan di Maluku. Sepanjang abad ke-16 dan 17, bangsa Portugis dan Spanyol memperebutkan penguasaan tanah rempah-rempah di Maluku, disusul oleh bangsa Belanda di abad ke-17. Rempah-rempah memiliki nilai penting karena manfaatnya, misalnya untuk kesehatan, menghangatkan badan, ataupun pengobatan. Yang ketiga, bahkan rempah juga digunakan sejak bangsa Mesir kuno, jauh sebelum zaman bangsa Eropa di abad ke-16. Rempah-rempah juga digunakan untuk bumbu dalam meracik masakan. Lalu, sekarang saya akan jelaskan mengenai bahan-bahan yang akan kita gunakan untuk memasak ikan hiu tersebut. Tapi sebelum itu, saya akan menjelaskan mengenai rempah-rempah yang terkenal di Pulau Kalimantan, yaitu lada. Lada. Rempah tersebut sangat terkenal hampir di seluruh dunia. Dan dari Kalimantan merupakan salah satu daerah penghasil lada terbesar di Indonesia. Lalu berikut adalah manfaat-manfaat dari lada. Yang pertama itu menurunkan berat badan. Yang kedua, meredakan batuk. Yang ketiga, menyehatkan jantung. Keempat, menyehatkan mata. 5, eksfoliasi kulit. Keenam, mencegah pembentukan gas. Yang ketujuh, memperkuat tulang. Yang ke-8 itu mencegah kanker. Yang ke-9, melancarkan pencernaan. Lalu yang ke-10, meningkatkan energi. Yang ke-11, mencegah asam lambung naik. Yang ke-12, mencegah perut kembung. Banyak sekali manfaat dari lada. Lalu asal muasal tanaman lada itu bukan dari Indonesia, melainkan dari India. Atau nama lainnya adalah Piper nigromelin. Di Indonesia, khususnya di Lampung, berasal dari daerah Ghat Barat India. Ya, berarti tanaman lada ini bukan berasal dari Indonesia, melainkan dari India yang berasal dari daerah Ghat Barat. Tanaman lada dibawa oleh penyebar agama Hindu yang datang ke Indonesia pada saat itu. Abad pertama Masehi sampai pada abad permulaan Masehi. Lalu sekarang kita akan lanjut ke bahan-bahan dan rempah-rempahnya dan sekaligus karakteristik dari rempah-rempah yang akan saya sebutkan. Yang pertama itu ada 1 kg daging ikan hiu. Yang kedua itu ada 100 gram jahe. Jahe adalah tanaman rimpang yang sangat populer sebagai rempah-rempah dan bahan obat. Rasa domainnya itu pedas disebabkan senyawa keton bernama zingeron. Lalu yang ketiga itu ada 3 biji bawang merah. Jenis tanaman rempah ini cukup mudah dikenali. Dari segi aromanya cukup spesifik serta dapat merangsang air mata dikarenakan kandungan minyak eteris alilin yang terkandung dalamnya.
Lalu ada 4 siung bawang putih. Sebelum diolah, rasa dan bau dari rempah tersebut sangatlah menyengat dan bersifat lengket. Ketika sudah diolah, memberikan rasa gurih, menguatkan rasa dan aroma pada masakan. Lalu ada 1,5 sendok teh merica atau lada. Lada sebagai bumbu dapur adalah sesuatu yang sangat bisa ditemukan di dapur rumah kita masing-masing. Namun, lada sendiri memiliki beberapa khasiat tertentu di balik rasanya yang pahit, pedas, hangat, dan antipiretik. Lada sendiri memiliki beberapa efek stimulan dan salah satunya berfungsi dalam meningkatkan nafsu makan. Lalu ada kecap asin. Itu 3 sendok makan. Kecap asin memiliki warna coklat tua dan dengan bau yang khas, serta rasa asin yang berfungsi dalam mempersedap rasa masakan. Kalau untuk perwarna itu pakai kecap asin. Kecap asin sendiri berbeda dengan kecap manis di mana teksturnya lebih cair dan dominan asin. Kecap asin seringkali dipakai guna mengurangi jumlah pemakaian garam dapur. Lalu, ada 1,5 sendok makan gula. Gula dalam masakan fungsi dalam memberikan rasa manis, mengembalikan tenaga saat beraktivitas, serta memberikan rasa gurih. Lalu, ada 1/2 sendok teh garam. Garam bertujuan bukan hanya untuk rasa pada makanan saja, namun memberikan rasa gurih, serta tekstur dan bahkan membuat makanan lebih tahan lama. Lalu, 2 tetes sari cuka. Cuka memiliki warna bening dan cair dengan rasa asam ringan di mana bisa juga untuk meningkatkan rasa pedas. Lalu ada 1 batang daun seledri. Setelah itu ada 1 batang daun bawang dan 300 ml air. Lalu minyak goreng itu secukupnya. Lalu kita akan masuk ke proses cara memasaknya. Yang pertama itu ikan hiunya berat dengan 1 kg. Pertama-tama buang isi perut, kepala, dan ekor. Dagingnya cuci bersih, lalu siram air panas. Bolak-balik. Setelah didiamkan selama 2 menit, kulit hiu itu dikerok dan dicuci pakai air dingin sampai bersih. Setelah itu baru dipotong-potong. Yang kedua adalah iris jahe sebesar batang korek api. Yang ketiga, iris bawang merah dan bawang putih, lalu disisihkan dulu. Yang keempat adalah potong menyerong daun bawang dan seledri. Lalu yang kelima, itu kita terlebih dahulu panaskan minyak goreng, tumis jahe sampai harum, berikut masukkan bawang merah dan bawang putih, tumis sampai layu. Lalu yang keenam adalah masukkan ikan, aduk-aduk sampai harum, teteskan 2 tetes sendok cuka, aduk-aduk, tapi ngaduknya pelan aja ya, karena ikan kan takut teksturnya hancur, karena rata-rata ikan tuh teksturnya tuh lembut dan empuk, jadi diaduk-aduknya itu pelan aja. Yang ketujuh, setelah dirasa cukup harum, ikan dan bumbunya masukkan kecap, merica, gula, dan garam. Lalu aduk pelan lagi, biarkan sebentar sampai bumbu menyerap. Yang ke-8, masukkan 300 ml air. Biarkan sampai kuah berkurang atau mengental. Lalu yang ke-9, jika sudah hampir matang, masukkan seledri dan bawang tadi. Daun bawang, maaf. Lalu yang ke-10, aduk-aduk, koreksi rasa, dan siap disajikan. Maksudnya koreksi rasa tuh kalau misalnya kurang asin atau terlalu banyak air itu masih bisa ditambahin bumbunya. Untuk pesan dan kesan kepada masyarakat itu, ya selagi kita masih di tanah air kita ini, ya cintailah masakan lokal, karena emang jarang gitu loh masakan yang ada di Indonesia tuh ada di luar, itu jarang banget. Dan kalau misalnya masakan itu ada di luar negeri, itu rasanya pun berbeda dan sedikit sekali, dan itu juga mahal. Ya, apalagi yang kita tahu masakan Indonesia yang sangat enak itu adalah rendang, dan itu adalah masakan nomor 1 terlezat di dunia, rendang. Apalagi Indomie kan, karena emang
Indomie di Indonesia sama di luar itu rasanya tuh berbeda, karena emang sudah banyak dibicarakan oleh orang-orang yang pergi ke luar negeri seperti Jerome Pauline atau youtuber-youtuber yang lain yang sedang studi di luar negeri. Itu rasanya berbeda. Ya, jadi ya cintailah masakan sendiri. Dan mereka pun bilang tuh yang di luar negeri itu mereka kangen masakan Indonesia, karena emang Indonesia masakannya itu memiliki bumbu yang sangat kuat dan itu sangat lekat banget lah pada masyarakat Indonesia yang sangat suka rasa pedas, terus rasa yang sangat kuat seperti rasa asin ataupun yang lainnya. Ya, cintailah masakan Nusantara. Mantap. Oh iya. Like, subscribe.